Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'da. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah kitab Riyadhus Shalihin dalam biar aja yang disyarahi oleh kitab Dalilul Falihin. Ini hadis yang kedua. Artinya adalah, ini sudah ada harokatnya ya, jadi sudah enak dibaca. Langsung dibaca artinya saja. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebuah pasukan Jaisyun Yakzi Jaisyun al-Ka'batan, sebuah pasukan berangkat berperang menuju Ka'bah. Mereka akan menyerang Ka'bah. Fa'idha kanu bi baida aminal ardi yukhsafu bi awalihim wa akhirihim. Maka ketika mereka telah sampai di suatu tempat yang bernama Baida, maka mereka awal sampai akhir akan ditenggelamkan. Maka Aisyah berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awalihim wa akhirihim? Bagaimana bisa yang awal sampai yang akhir, awal dan akhir berarti yang tengah-tengah juga ikut, kok ditenggelamkan semua? Wa fihim asfakuhum wa man laysa minhum, sedangkan di antara mereka mereka kan otomatis lewat jalan pasukan tadi kan lewat jalan, otomatis kan di jalan tersebut kan banyak orang. Mereka melewati pasar, melewati toko-toko, otomatis kan ada orang-orang yang di situ mereka nggak ikut serta dalam pasukan tersebut. Mereka kan cuma dilewati saja. Kenapa kok mereka juga ikut ditenggelamkan? Kenapa awal sampai akhir kok ditenggelamkan juga? Padahal ada yang tidak ikut serta untuk berangkat ke Ka'bah menyerangnya. Maka Nabi sabdakan yukhsafu bi awalihim wa akhirihim. Beliau mengatakan tetap saja dari awal sampai akhir orang-orang yang ada ikut serta di sana saja, makanya jangan di situ, dingin kan, tetap akan ditenggelamkan. Cuma nanti tub'atsuna ala niyatihim, mereka nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niatnya masing-masing. Muttafaqun alaih. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadza lafzul Bukhari, ini lafaznya Imam Bukhari. Dalam syarahnya di sini qalat, ini Aisyah tuh muta'ajibatun. Aisyah ini merasa heran dari apa? Min wuqu'il adabi,
alaman la iradata lahu fil qitali. Kenapa kok heran Aisyah ini? Ya karena turunnya azab tadi ke atas juga ke atas orang yang tidak ingin berperang ke Ka'bah. Alladzi huwa sababul uqubati, yang mana sebab daripada turunnya azab tadi ya karena mereka mau menyerang Ka'bah. Sedangkan kan di situ ada orang-orang lain yang mereka la iradata lahu. Mereka nggak ingin seperti itu, tapi kenapa mereka juga kena? Jadi heran. Maka beliau menjawab kayak tadi. Ya. Ya. Nah ini. Wa fihi man laysa minhum. Ya. Di antara mereka ada orang-orang yang bukan bagian dari mereka. Ay mimman kharaja bi qasdil qitali, yaitu orang-orang yang mereka keluar untuk berperang. Ada yang tidak seperti itu. Wa innama wafaqahum fi suhbati tariqi. Mereka hanya kebetulan saja, kebetulan berada di jalan yang sama, bertemu di jalan. Maka Nabi menjawab, bi annal azaba yaqa'u 'aman. Tetap saja azab ini akan menimpa semuanya. Kenapa? Li hudhuri ajalihim, karena memang sudah ajalnya mereka, ya. Secara hakikat memang sudah sampai ajalnya. Walaupun sebabnya berbeda-beda. Orang kalau sudah sampai ajalnya ya mau gimana lagi, ya. Sebab apapun jadi, ya. Sebab apapun jadi kalau sudah sampai ajalnya. Jadi mereka itu ya kena azab, ya. Di samping secara dohir itu azab adalah turun karena buruknya pasukan tadi, niatnya untuk nyerang Ka'bah, ya. Secara dohir seperti itu sebabnya, ya. Tapi secara hakikat sudah sampai ajalnya orang-orang yang berada di jalan yang sama. Mereka sudah sampai ajalnya, ya ikut meninggal juga. Cuma nanti di akhirat tsumma yub'atsuna 'ala niyatihim, mereka akan dibangkitkan berdasarkan niatnya masing-masing, ya. Dan juga ada satu hadis, ya, Syekhon, idza anzalallahu biqaumin 'adzaban asaba al-'adzaba man kana fihim, ya. Ketika Allah, ya, menurunkan azab pada suatu kaum, maka azab tadi akan menimpa siapa saja yang ada di dalamnya. Ketika Allah menurunkan azab pada suatu kaum, ya namanya kaum kan mungkin ada yang baik, ada yang buruk. Tapi ketika ada perbuatan buruk kalau sudah merata, maka orang-orang yang baik yang ada dalam kaum tersebut ikut kena juga. Maka nafihim, siapa saja yang ada di dalamnya, dalam kaum tersebut akan terkena azab. Thumma bu'itsu 'ala niyatihim. Tapi nanti mereka di akhirat akan dibangkitkan berdasarkan niatnya mereka masing-masing. Ini yukhsafu bi awalihim wa akhirihim ay bi jumlatil qaum. Semuanya ditenggelamkan. Tabi'ihim, baik yang mengikuti kaum tersebut, wa matbu'ihim, atau yang terikut dalam kaum tersebut. Li syu'il asyrari, karena sudah malang, ya, nasibnya malang, tertimpa keburukan, ya sudah. Cuma nanti kan dibangkitkan ketika hisab, ala niyatihim wa yu'amaluna 'indal hisabi ala niyatihim. Mereka nanti akan diperbuat pada hari hisab, ya akan diadili berdasarkan niatnya masing-masing.
Fa ya'malu kullun bi qasdihi minal khairi aw syarri. Nanti mereka akan diperbuat berdasarkan niatnya masing-masing, apakah kebaikan ataupun keburukan. Ada satu hadis juga, annaman kathura sawa tuqamin fil maksiyati mukhtaron. Siapa saja yang dia itu banyak berkecimpung dengan golongan kaum yang dalam maksiat, mukhtaron itu dia nggak terpaksa di sini. Artinya dia sebetulnya bisa pergi, bisa nggak ikut-ikutan, tapi dia nggak pergi, malah tetap di situ saja. Ini muhtaron namanya. Anal uqubata talzamuhu ma'ahum, maka nanti dia pun akan terkena azab bareng-bareng. Ya. Di situ ya. Wa fi anal a'mala tu'tabaru bi niyatil 'amil. Amal itu tergantung niat ya. Di sini memang bahas niat ini. Wa fi atahdhiru man musahabati ahli dzulmi wa majalisatihim wa taktsiri sawatihim illa liman uturra ila dzalik. Di sini ada, dalam hadis ini mengandung sebuah hikmah, yaitu peringatan tentang peringatan tentang suatu akibat ya. Akibat kalau menemani orang yang zalim ya. Menemani orang-orang yang zalim sedang berbuat kezaliman, ataupun duduk beserta mereka ya, menyertai mereka, dan juga menyertai banyak berkecimpung dengan mereka. Di sini ada merupakan peringatan orang-orang yang kok mereka ini peringatan supaya tidak menyertai orang-orang yang zalim ya, karena dikhawatirkan nanti kalau mereka tertimpa azab, orang yang menyertainya pun walaupun mereka mungkin enggak niat, tapi karena di situ ya kena azab juga itu ya. Ila liman uturo, kecuali kalau mereka itu terpaksa duduk di situ ya. Makanya kalau kita ini ada satu majelis, ada satu perkumpulan kemaksiatan, nah kita jangan di situ, kita pergi ya. Kecuali kalau kita bisa merubah ya, kan ada ada hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Kalau kita melihat kemungkaran, kalau bisa ya kita cegah dengan tangan kita, kalau nggak bisa dengan lisan kita, nggak bisa dengan hati kita ya. Kalau nggak bisa kita pergi di situ ya. Pergi dengan hati merasa itu kemaksiatan. Jangan di situ aja ya, jangan di situ saja. Nanti kalau azab turun, kita ikut kena itu ya. Tapi kalau kita nggak bisa pergi, misalkan kita di suatu desa, suatu daerah yang banyak maksiatnya, kita nggak bisa pergi karena kan rumah kita di situ misalkan. Ya kita usaha gimana supaya maksiat tadi hilang. Gimana caranya? Ya kita ajak mereka, untuk taat kepada Allah Ta'ala, sehingga mereka berhenti dari kemaksiatan mereka. Jangan diam saja ya, nanti suatu saat azab turun, kita akan kena itu, kita akan dituntut itu, kenapa kamu diam saja, ada maksiat kok diam saja, itu ya. Hati pun nggak merasa mengingkari, malah ikut senang, ya jangan ya. Kita belajar bagaimana kita ajak manusia, kita ajak tetangga kita untuk taat kepada Allah Ta'ala, supaya maksiatnya berhenti, nggak merajalela. Nanti azab turun di situ kalau didiamkan saja sampai merajalela. Insyaallah ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan diamalkan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.